Saya Agung Maulana mau menjelaskan tentang pendahuluan perbankan syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam, dalam bahasa Arabnya Al-Islamiyah Al-Musrofiyah, adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dalam mengenakan bunga pinjaman, dalam kurung itu garis tengahnya adalah riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang, haram. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi swasta dalam komunitas muslim di Indonesia. Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai kapitalisme Islam. Nah, ini nih telah mulai berkembang antara ke abad 8 dan ke abad 12. Kalau prinsip-prinsip perbankan syariah ini nih, perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional. Nah, bedanya dari mana? Yaitu agar, ini prinsipnya, agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip hukum Islam ini melarang unsur-unsurnya ini ada 5. Yang pertama, barang-barang yang haram, jual beli barang yang haram ya. Yang kedua, ada unsur ribanya. Riba tahu sendirilah, intinya ya bunga persenan gitu. Perjudian dan spekulasi yang disengaja, atau yang bahasa kerennya itu, bahasa Arabnya itu maisir. Yang keempat, ketidakjelasan dalam transaksi atau horor. Yang kelima, produk perbankan syariah. Cukup sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Intinya, perbankan syariah itu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum-hukum Islam, tidak boleh jauh dari hukum-hukum Islam atau melanggar aturan-aturan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya Paket Desember 1983 yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, di mana salah satunya ada peraturan yang membolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0%. Perkembangan yang dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 atau Pakto 88. Pakto 88 merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendiri bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Baru pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
Namun, harus diakui bahwa undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap perkembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, hanya menggunakan istilah bagi hasil. Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda atau dual banking system. Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan kepada bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic Window dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syariah atau UUS. Selanjutnya, industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dengan memiliki landasan hukum yang memadai, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofwa dari Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang keuntungan dan risiko bank. Keuntungan bank, tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor yang dapat dikendalikan. Yang kedua, faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat mempengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan, dan pengendalian biaya. Faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor eksternal. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas rencana operasi mereka untuk menghadapi kebutuhan faktor eksternalnya. Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu yang pertama return on asset atau ROA, dan yang kedua return on equity atau ROE. ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva, sedangkan ROE adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata modal atau investasi. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka, keuntungan bagi para pemilik. Tingkat keuntungan dari aset dan tingkat leverage yang dipakai bagi bank syariah sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi yang dapat dibedakan menjadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana titipan atau rekening wadiah. Jika dana investasi itu dapat disamakan dengan equity, maka apabila peranan dana wadiah mencapai sepertiga, yang berarti leverage multiplier adalah 1,5, maka ROE akan mencapai 15%. Apabila ROA mencapai 10%. Contohnya seperti ROE sama dengan ROA dikali leverage multiplier sama dengan 10% dikali 1,5, hasilnya 15%. Contohnya seperti ini.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang risiko bank. Risiko bank yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Ya, risiko likuiditas ini disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Nah, yang keempat ada risiko operasional. Risiko ini disebabkan karena ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal karena kesalahan manusia atau kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko hukum itu disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi terhadap bank. Terus yang selanjutnya ada risiko strategis. Risiko strategis itu disebabkan adanya penempatan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Ini risiko yang terakhir, yaitu disebabkan karena bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Agustina dari Perbankan Syariah S semester 5. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja, investasi return, orientasi, hubungan bank dengan nasabah, dewan pengawas, dan penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah akad dan aspek legalitas. Akad dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam bank perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya yang sesuai dengan garis-garis syariah. Yang keempat adalah bisnis dan usaha yang dibiayai. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan dan tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Yang kelima, lingkungan dan budaya kerja. Dalam hal etika, misalnya sifat sidik dan amanah, harus melandasi setiap karyawan. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional dan mampu melakukan tugas-tugas secara teamwork, di mana informasi merata seluruh fungsional organisasi. Dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Bank syariah tidak akan membiayai
proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah, Islam tergolong produk yang tidak halal. Yang ketujuh adalah return. Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Sebaliknya, dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Yang kedelapan adalah orientasi. Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah falah dan profit oriented. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan. Yang kesembilan, hubungan bank dengan nasabah. Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana merupakan hubungan kemitraan, bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Yang ke-10, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Bank Syariah meliputi beberapa pihak antara lain Komisaris Bank Indonesia Bapepam untuk Bank Syariah yang telah go public, dan Dewan Pengawas Syariah. Penyelesaian sengketa permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Apabila musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka masalah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.